Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami rasakan Tuhan hadir di tengah kami. Ketika kami menyembah Engkau dengan hati yang sungguh, Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan, kami akan siap untuk terima firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Mari Tuhan berfirman di tengah kami dengan hikmat dan urapan kuasa-Mu. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih, kami tolak intimidasi kuasa kegelapan. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah berfirman di tengah kami dan kami sudah siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Karena saya bersama dengan istri, saya undang istri untuk maju dulu. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Piano aja. Satu dua, cek. Tolong mic yang satu. Puji Tuhan. Tuhan akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya pertolongan Tuhan akan terus bersama dengan kami. Meninggalkan tahun 2021, kami akan meninggalkan musim yang berbeda. Dan kami percaya musim yang berikut di tahun 2022, pertolongan pemeliharaan Tuhan akan kami alami. Ini yang menjadi iman kami. Tuhan selalu menolongku. Kalau saudara tahu nyanyi ini, boleh nyanyi. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih buat istri. Puji Tuhan. Terima kasih kembali kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya melayani firman Allah pagi hari ini. Suara saya agak sedikit serak sedikit ya. Karena tadi malam baru kami nyampe jam 12. Jadi saya bisa berdiri juga karena kekuatan Tuhan saja ya. Karena kemarin malam saya ada melayani di satu tempat namanya Desa Senabah. Itu di Sambas, masuk arah Subah, kemudian masuk lagi ke dalam di perusahaan sawit sana. Ya, saya nanti datang sudah kemarin. Saya pakai motor aja karena mobil enggak bisa masuk, jadi harus lewat menyeberang sungai, ya masuk kebun sawit yang satu, pindah lagi kebun sawit yang satu, tiba juga di sana saudara ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik dan saat ini saya sudah ada di sini karena kebaikan Tuhan. Mari saya ingin membawa saudara, silakan dibuka. Oke. Iya, karena ini sudah momen Natal. Jadi kami keluarga Pendeta Billy Manueke Luguk mengucapkan selamat merayakan Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Amin. Puji Tuhan. Bisa saya lihat saudara tersenyum supaya saya juga bisa tambah senyum ya. Ya, amin, puji Tuhan. Biar tertutup masker tapi senyum saudara bisa nampak ya. Tema firman Allah pagi hari ini, bila Tuhan yang membuka tidak ada next ya, maka tidak ada yang menutupnya, bisa menutupnya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Wahyu 3 ayat 7c. Wahyu 3 ayat 7c. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 bagian C. Ya, operatornya tetap aja, tidak usah diganti ya. Demikian firman Allah. Wahyu pasal 3 ayat 7 mulai ya. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, apabila ia di sini yaitu Tuhan, apabila ia menutup, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi kalau bicara buka tutup, maka pasti itu berhubungan dengan pintu, ya. Kalau bicara buka tutup, itu pasti berhubungan dengan pintu. Jadi kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita melihat berarti apabila ia membuka, berarti ada masa, ada fase di mana pintu itu tertutup. Ada waktu di mana pintu itu tertutup. Dan kemudian ada waktu, ada fase di mana pintu itu kemudian dibuka.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pintu dibuka ini bicara tentang janji-janji Tuhan. Ini bicara tentang janji keselamatan. Ini bicara tentang janji pemulihan. Ini bicara tentang janji berkat Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan sudah buka pintu keselamatan, maka itu akan terjadi. Ketika Tuhan sudah buka pintu pemulihan, itu pasti terjadi. Ketika Tuhan sudah buka pintu berkat, maka itu pasti akan terjadi. Ada musim, ada waktu di mana pintu itu tertutup. Ada waktu di mana pintu itu terbuka. Saya sangat mengimani. Saya katakan kepada istri dan anak-anak keluarga, kita mesti punya keyakinan iman yang kuat. Tahun 2022 adalah pintu terbuka untuk kita. Dan saya ingin mengajak kepada jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini juga. Mari kita bersama-sama miliki satu keyakinan. Mari sama-sama kita memiliki satu pengharapan bahwa tahun 2022 adalah pintu-pintu berkat dibukakan buat kita semua. Cuma 15% yang bilang amin dari yang hadir. Apakah saudara kurang yakin pintu akan dibukakan Tuhan tahun 2022? Itu hak saudara. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya ingin katakan sekali lagi. Mari bersama-sama kita memiliki satu pengharapan. Mari bersama-sama kita memiliki satu keyakinan. Kalau kelihatan 2021 ada banyak pintu tertutup, mari kita imani tahun 2022 pintu janji Tuhan akan terbuka lebar untuk kita. 50% yang di atas, enggak tahu apakah saya kurang dengar di atas atau enggak saudara ya. Sekali lagi, kenapa saudara saya harus pulang 3 kali? Karena saya mau kita semua mengalami pintu Tuhan buka. Amin saudara, pintu berkat, pintu kesuksesan dan lain sebagainya. Tuhan bukakan bagi kita semua. Jangan ada yang ketinggalan jemaat GPDI Gajah Mada 45. Jangan ada ketinggalan anak-anak muda, anak sekolah minggu, anak muda sampai orang tua. Kita mesti mengalami satu musim yang baru di mana janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Saudara yakin? Ya. Dari muka saudara masih ada yang kurang yakin, ya. Saya boleh kasih ilustrasi ya. Mana ini? Ada kertas enggak ini? Saya cuma mau kasih ilustrasi aja ya. Saudara lihat ini kertas. Apa yang saudara bisa harapkan dari kertas ini? Mau enggak ini kertas? Bu Linda mau ini kertas? Enggak mau kan? Pak Epin mau enggak ini kertas? Enggak ada yang saudara bisa harapkan. Ini pun udah kusut-kusut ini. Iya kan? Bu Marlen mau ini kertas? Ya? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang bisa diharapkan ini kertas ini. Kedengar ya? Saya lipat ini ya. Saya bukan tukang sulap, saya pendeta saudara. Ya. Saya hamba Tuhan, saya hanya mau ilustrasikan saja. Ya. Saya hanya mau ilustrasikan saja. Saya lipat-lipat itu kertas yang ditolak oleh beberapa orang tadi. Ya. Saya hanya mau ilustrasikan saja, menggambarkan tentang kertas yang ditolak oleh beberapa orang tadi. Ya. Mau? Ya, mau ini. Ya. Tadi begini-begini, sekarang langsung jempol ya. Saudara, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak harapkan dan kita tidak pikirkan. Ya. Tapi saya selalu optimis, apa yang kadang-kadang tertutup, saya yakin mungkin banyak pintu tertutup di tahun 2021, tapi saya yakin pintu berkat Tuhan akan Tuhan bukakan buat kita semua. Amin saudara. Ya, jadi karena saya yakin, jadi saya masukkan lagi.
Lanjut tadi. Optimis, menjalani hidup ini optimis ya. Mana tadi? Ya, lanjut. Lanjut lagi ya, oke. Nah, ini saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak terlalu terbaca ya. Wahyu 3 ayat 7b. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi ini firman ini datang kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ini jemaat Philadelphia ini adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana ke-7 jemaat ini akan menjadi gambaran keadaan jemaat di akhir zaman. Ini tulisan ini kepada jemaat yang kira-kira ada 2000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Nah, dari 7 jemaat itu ada Efesus, Smyrna, Pergamus dan lain sebagainya. Salah satunya itu jemaat Philadelphia. Datanglah firman kepada jemaat, salah satu jemaat di Asia Kecil, jemaat Philadelphia. Kepada jemaat di Philadelphia Tuhan berkata, firman Allah berkata, apabila Tuhan ia membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Sedikit tentang jemaat Philadelphia. Ini jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang tinggal di kota Philadelphia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini jemaat Philadelphia ini sebenarnya satu jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan dari 7 sidang jemaat. Ada 2, tapi yang satu Philadelphia. Nah, saudara, jemaat yang tinggal di Philadelphia ini sebenarnya mereka jemaat yang sederhana saja, yang biasa-biasa saja, yang tidak ada yang bisa diandalkan dari jemaat ini. Kenapa, saudara? Itu disebabkan karena situasi dan kondisi kota Philadelphia. Lanjut lagi. Saudara, kota Philadelphia itu adalah kota yang dikelilingi oleh gunung api. Dan catatan sejarah kota Philadelphia ini adalah kota yang sering dilanda dengan ini gunung api. Pada satu kesempatan, pada satu ketika gunung api meletus besar di situ, di sana, saudara, itu kota itu memang betul-betul hancur. Jemaat di Philadelphia sudah biasa itu gempa bumi. Jemaat Philadelphia itu sudah biasa seperti yang dialami oleh orang penduduk di sekitar Gunung Semeru itu yang baru saja mengeluarkan apa itu? Lahar panas dan lain sebagainya, saudara. Udah biasa, dan mereka sewaktu-waktu, saudara, ya sewaktu-waktu orang masyarakat penduduk di kota Philadelphia itu sewaktu-waktu mereka selalu hidup dalam was-was, takut-takut, cemas karena bencana ada di sekitar mereka yang sewaktu-waktu bisa melanda hidup mereka. Dan ini ancaman kematian. Jadi sebenarnya, saudara, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat juga yang tidak luput dari situasi kondisi ini. Jadi, saudara, mereka juga tidak pernah luput dengan tekanan, tidak luput dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya. Dan itu berdampak kepada kehidupan politik di kota Philadelphia, berdampak juga kepada kehidupan ekonomi, bisnis, usaha orang-orang di Philadelphia karena bencana alam ini. Berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat di sana. Sepertinya tidak ada yang bisa diharapkan dan diandalkan di kota Philadelphia karena situasi kondisi. Sepertinya pintu itu tertutup buat orang-orang di Philadelphia. Saudara, keadaan yang identik banyak terjadi dan dialami oleh manusia, oleh orang-orang pada saat ini. Termasuk kita lah, anak-anak Tuhan juga tidak terkecuali. Karena bencana penyakit corona ini, saudara, itu hampir melulu lantakkan semua aspek bisnis, usaha, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.
Dan ini sifatnya mengglobal, bukan cuma di Indonesia, termasuk Indonesia juga berdampak. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, saya tidak perlu mengingatkan lagi, saya tidak perlu menyinggung. Saudara sudah tahu, saudara, apa dampak yang terjadi dan kita alami juga sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin mau memasuki tahun 2022, apalagi muncul isu masih ada varian-varian baru dari corona ini yang muncul, yang timbul di sana, di Afrika Selatan lah, yang di Eropa lagi sudah dihantam lagi dengan badai corona virus ini dan lain sebagainya. Seolah membuat kita jadi pesimis dan membuat kita tidak hilang pengharapan. Otomatis saudara kita jadi cemas, kita jadi bingung dengan apa yang mau terjadi ke depan. Itu juga dialami oleh jemaat di Philadelphia pada waktu itu. Karena bencana. Tapi di saat situasi kondisi seperti itu, datanglah firman Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan buka itu pintu pertolongan, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang buka itu pintu pemulihan, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan buka itu pintu berkat, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan buka itu pintu kesuksesan, tidak ada yang bisa tutup, saudara. Seberapa berat masalah yang kita hadapi di tahun khususnya di 2 tahun terakhir ini, ya, bisnis, usaha, pekerjaan saudara dan lain sebagainya, tentu berdampak di keluarga. Saudara, di Singkawang sekarang beberapa banyak keluarga yang mengalami keretakan dan sudah di ujung perceraian. Sudah mau ada di ujung untuk siap bercerai. Bahkan itu terjadi di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Sudah diambang perceraian, saudara. Nggak tahu mau terjadi apa ini, saudara. Nggak tahu apa yang mau jadi 2022. Tetapi saudara, kita masih punya pengharapan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana firman ini datang kepada jemaat di Philadelphia, saya percaya firman ini juga datang kepada kita yang hadir pagi hari ini. Saya percaya firman Allah ini ada maksud untuk kita semua yang ada saat ini. Bahwa kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan mau buka, bahkan dia buka selebar-lebarnya, tidak ada lagi yang bisa tutup itu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lanjut. Lanjut. Nih, keadaan kondisi jemaat di sana, ya. Nah, saya ingin membawa saudara, apa itu pintu berkat? Apa yang dimaksud ketika Tuhan buka itu pintu? Tidak ada yang bisa menutup. Artinya ketika kita dibawa Tuhan di satu musim di mana Tuhan menyatakan semua janjinya. Nah, di situ kita akan mengalami hal-hal yang besar dan luar biasa. Ya. Nah, mari kita lanjut. Ini Yesaya 61. Saya ingin bacakan ini, tetap aja ya. Saya ingin bacakan Yesaya 61. Ayat yang kedua. Yesaya 61 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Untuk mengaruniakan kepada mereka ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Mari sama-sama kita baca, kalau saudara ada Alkitab, mari kita baca ini ayat 2. Yesaya 61 ayat 2. 2, 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi yang sama ini juga dialami oleh orang Israel pada zaman Nabi Yesaya. Orang Israel berada di satu masa, mereka dibawa kepada satu fase, satu kondisi keadaan, baik jasmani, rohani, di mana mereka betul-betul terpuruk.
Masalah lepas masalah, persoalan lepas persoalan, tekanan lepas tekanan, saudara. Pencobaan dengan pencobaan silih berganti mereka hadapi. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi yang mereka hadapi. Tetapi saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, firman Allah datang kepada mereka, saudara, di dalam kitab Yesaya 61 ini ayat 2. Untuk mulai ayat 1 sebenarnya, kabar selamat kepada Sion. Untuk memberitakan ya tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi ada berita pengharapan ya, ada berita janji Tuhan bahwa umat Tuhan itu enggak akan seterusnya dalam situasi kondisi yang gelap, yang sulit. Tapi ada satu pengharapan, ada secerca harapan di musim berikut yang Tuhan akan lakukan buat umat Tuhan. Nah, saya ingin lihat, saudara ingin bawa saudara di dalam Yesaya 61. Di sini dikatakan tahun rahmat Tuhan akan datang. Amin, saudara. Saudara percaya tahun rahmat Tuhan akan datang kepada kita di tahun 2022. Amin. Amin. Coba mana kepalkan tangan. Amin. Respon saudara itu menentukan iman saudara. Amin. Ya, haleluya. Mari saudara lihat, saya ambil di dalam beberapa terjemahan firman Tuhan tentang ayat tentang tahun rahmat Tuhan, dan ayat yang kedua itu di Yesaya 61. Maksudnya terjemahan Alkitab ini untuk saling menggali lebih dalam lagi apa maksud firman Tuhan di sana. Nah, saudara, nih. Dalam terjemahan BMIK ini, firman Allah berkata begini. Ia mengutus aku untuk memberitakan bahwa sudah tiba saatnya. Ya, sudah tiba saatnya. Jadi ini adalah momentum di mana sudah tiba saatnya. Maksudnya apa? Sudah waktunya. Pintu yang sebelumnya tertutup, Tuhan mau buka. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan sudah bilang sudah tiba saatnya, berarti Tuhan tidak akan menunda waktu lagi. Tuhan tidak akan berlambat-lambat lagi. Sudah waktunya. Dan ini yang saya selalu imani, Tuhan 2022 ini sudah waktunya untuk kami mengalami tahun rahmat Tuhan itu. Nah, saudara, dikatakan bahwa sudah tiba saatnya. Apa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan? Di sini dikatakan Tuhan menyelamatkan. Jadi ketika pintu dibuka, itu berbicara tentang pintu keselamatan yang Tuhan mau buka buat kita. Amin, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu punya kerinduan Tuhan. Saya yakin di Singkawang ada waktu di mana Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan saya yakin itu momentum 2022. Saudara percaya enggak Tuhan mau berkati dengan keselamatan buat jemaat di GPDI Gajah Mada 45 ini? Mari dari gembala sampai wakil gembala, majelis, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat bersatu hati, imani, miliki keyakinan Tuhan akan menyelamatkan di tahun 2022. Tuhan akan memberkati dengan jiwa-jiwa baru buat jemaat di GPDI Gajah Mada. Tuhan akan pakai kita semua jemaat Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk saudara bersaksi, untuk saudara jadi alat Tuhan menyelamatkan, membawa jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Ini pintu keselamatan Tuhan mau lakukan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Amin. Haleluya. Amin nih aja saudara ya. Kemudian dikatakan apa? Untuk menghibur semua yang berduka cita. Yang lagi stres, yang lagi tidak tenang, apalagi. Saya heran di hari-hari berapa bulan terakhir ini di Singkawang, kalau saya jalan-jalan ya, banyak saya ketemu orang-orang yang jalannya kepalanya lurus. Gini. Udah ada motor saudara, dia lurus aja begini. Saya tanya, saya coba selidiki. Oh, itu tanda orang stres. Jadi dia jalannya udah tatapannya kosong. Karena menurut medis ya, jika seseorang berada pada titik
titik kejiwaan yang tidak seimbang, itu berarti dia dalam keadaan stres. Artinya apa? Orang yang ketika ada masalah persoalan, dia tidak bisa lagi ambil keputusan. Dia tidak bisa lagi ambil keputusan, itu sebenarnya gejala stres. Udah stres kita. Saya pernah mengalami ini, saudara. Tidak tahu mau buat apa ini, aduh apa ini, bingung dan lain sebagainya. Itu sebenarnya stres rupanya ya. Tidak tahu saudara pernah stres atau enggak ya. Tapi dari muka saudara banyak yang sudah mengalami stres di sini ya. Gelisah, sedih, tertekan itu hidup. Saya kunjungi hamba Tuhan yang kemarin ya. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Baru ketemu saya. Apa kabar bro? Puji Tuhan. Puji Tuhan, tapi suaranya agak lemah. Puji Tuhan. Kenapa bro tegang itu muka? Padahal saya sudah dengar dia lagi banyak masalah di pelayanan. Kenapa bro tegang itu? Saya mau tanya aja. Dia mau cerita agak susah. Akhirnya kita agak sedikit menyendiri. Kenapa bro? Karena orang Manado saudara ya. Kenapa bro? Aduh, tak semua saya tinggal ini pelayanan. Pusing kita. Sudah mampu saudara dihadapi. Itu mukanya udah tegang saudara. Aduh. Nah, hamba Tuhan aja alami begitu. Apalagi jemaat kan. Yang seharusnya ukuran imannya sudah kuat. Tapi masih tegang dan lain sebagainya saudara. Apapun masalah persoalan yang kau alami. Yang membuat engkau cemas, tegang. Mungkin sudah depresi juga saudara. Ketika tahun rahmat Tuhan itu datang. Ketika musim yang baru itu datang. Firman Allah bilang, Tuhan akan menghibur semua yang berduka cita. Saudara imani Tuhan tahun Natal ini dan tahun 2022. Saya akan tenang hidup saya. Pikiran saya akan tenang, hati saya akan penuh dengan sukacita. Imani itu saudara. Itu pintu rahmat Tuhan, Tuhan mau kasih buat saudara. Berikut, dan membalas musuh-musuh mereka. Nah ini, dan membalas musuh-musuh mereka. Jadi waktu tahun rahmat Tuhan itu dibuka, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan buat perhitungan dengan orang-orang yang berniat tidak baik dengan kita. Benar. Saudara, ada yang membuat saudara sakit hati dengan orang lain. Saudara, ada orang lain yang mungkin di bisnis dan lain sebagainya yang membuat saudara sangat benci dengan dia dan lain sebagainya. Ada mungkin orang-orang yang berniat tidak baik dengan saudara. Ada mungkin orang-orang selama ini mencelakakan hidup kita, mencelakakan keluarga kita. Saya ingin berkata kepada kita pagi hari ini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Datang di kaki Tuhan berdoa. Ada musim di mana Tuhan akan buat perhitungan. Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Amin saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh saudara, kalau Tuhan melakukan itu, saudara hanya akan bisa tercengang-cengang. Saya yakini itu. Saya imani itu. Lanjut lagi. Nah, ini masih ayat yang sama tapi dengan terjemahan yang lain. Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, Tuhan telah siap. Ya, kalau tadi dikatakan telah tiba saatnya. Ini Tuhan telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Jadi ketika pintu itu dibuka, Tuhan sudah siap untuk memberikan berkat buat kita. Haleluya. Jadi maksudnya sebenarnya itu berkat itu saudara sudah ada. Sudah di depan kita ini. Berkat jasmani, berkat rohani, pemulihan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada, Tuhan sudah siapkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita imani bersama. Oh luar biasa Tuhan, berkat-Mu sudah ada di depan saya ini. Sudah siap, saya mau terima ini berkat. Tuhan sudah siapkan ini berkat ini saudara. Pintu terbuka itu sudah siap di depan kita ini. Nah saudara,
untuk memberikan berkat. Tuhan bukan cuma siap. Nih, udah ada berkat ya. Nih, udah ada berkat ya semua nih. Dan bukan cuma kita mau lihat, saudara. Siap untuk berikan juga untuk kita. Jadi berkat yang Tuhan sediakan itu bukan cuma menjadi kesaksian buat kita. Maksudnya bukan cuma kita lihat itu berkat-berkat. Bukan cuma kita dengar itu janji-janji berkat itu. Tetapi Tuhan sudah siap mau kasih sama kita. Mau berikan untuk kita itu berkat itu. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur ini tetap aja, tapi saya ingin buka dalam kitab Mazmur pasal 105. Mazmur 105 ayat yang ke-11. Bagaimana prinsip Tuhan memberikan berkat untuk kita. Mazmur 105 ayat yang ke-11. Firman-Nya, maksudnya firman Tuhan, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Kepadamu, nih ya, kepadamu, kepada saya, kepada saudara akan kuberikan tanah Kanaan. Saudara, tanah Kanaan itu apa sih? Saudara tahu apa itu tanah Kanaan? Tanah Kanaan itu adalah tempat yang Tuhan janjikan kepada orang Israel ketika mereka ada di tanah perbudakan di Mesir. Tuhan bilang melalui Musa, Harun, bawa umatku ke satu tempat yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tanah Kanaan itu terdapat susu dan madu. Di tanah Kanaan itu berlimpah dengan anggur, buah zaitun, buah ara, dan semua berkat-berkat ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang, saudara, bahwa akan kuberikan tanah Kanaan itu. Akan kuberikan tanah Kanaan itu kepada kita. Jadi Tuhan mau berikan berkat-berkat untuk kita. Nah, kata memberikan di dalam Mazmur 105 ayat 11 ini, dia menggunakan kata begini. Dalam terjemahan asli dia bilang begini. Aku bergirang ya, aku bergirang untuk memberi. Jadi aku bersukacita untuk memberi. Jadi maksudnya Tuhan kalau mau memberikan itu enggak nahan-nahan. Malah dia senang sekali. Jadi Tuhan kalau mau memberkati dia ketawa, dia senyum nih. Saya mau kasih berkat untuk Bu Marlen. Saya mau kasih berkat untuk Ibu Linda. Saya mau kasih berkat dengan sukacita buat Pak Andi dan lain semua kita di sini. Jadi Tuhan senang. Maksudnya apa? Tuhan itu suka memberi. Senang dia berkati. Beda dengan kita ya, kadang-kadang ya. Kalau kita mau memberi, waduh, banyak perhitungan. Bahkan kadang-kadang pelit. Ya. Tapi di sini mukanya sih suka memberi semua ini. Ya. Maksudnya saya berkata dengan iman. Kalau masih ada yang belum, tapi saya imani sini semua mau suka memberi. Ya, haleluya. Amin. Amin. Kita kalau mau berdoa, enggak usah paksa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Apalagi kadang-kadang kita berdoa itu ngancam-ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan enggak kasih nih, saya enggak mau datang lagi ke gereja. Atau kadang-kadang lebih halus lagi, Tuhan kalau Tuhan berkati saya akan setia datang beribadah. Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya akan datang beribadah. Tuhan kalau Tuhan pulihkan ekonomi usaha saya akan datang setia beribadah. Saudara, keliru berdoa begitu. Yang firman Allah bilang begini, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kita datang dulu sama Tuhan, baru Tuhan akan berkati kita. Amin, saudara. Datang cari Tuhan dulu, maka kamu akan hidup. Jangan Tuhan berkati dulu baru saya mau datang. Haleluya. Tuhan suka memberi. Saya pernah saksikan sama saudara. Aduh, saya dari Jakarta, saudara. Pingin sekali saya mau kasih oleh-oleh pulang ke Singkawang buat istri, anak-anak. Tapi puji Tuhan pada waktu itu saya mau datang dari Jakarta. Masih bersyukur saya beli tiket, masih dapat duit beli tiket pesawat. Dan saya hitung-hitung di dompet, ini duit ini pas saya mau naik taksi dari bandara langsung Singkawang. Setelah itu tidak ada lagi. Di ATM pun tidak ada.
Jadi niat saya, keinginan saya, kerinduan saya mau beli oleh-oleh untuk istri anak-anak, enggak ada. Tapi saya selalu berserah, berseru dan bersyukur saja kepada Tuhan. Pagi-pagi saudara, saya nginap di teman saya di daerah Muara Karang. Dia bilang, Pak, subuh-subuh kita berangkat ya. Jadi kira-kira jam 5 karena pesawatnya kira-kira jam-jam 7 lewat ya. Karena setengah 5 kita sudah start saudara ya. Enggak begitu jauh kan dari situ ke bandara. Nah sebelum ke bandara kami keluar dari dari apartemennya. Dia bilang, Pak kita sarapan dulu ya. Oke. Jadi yang bawa saya ini teman orang Singkawang tapi sudah tinggal di sana. Sarapan saya. Kita mampir saudara di di tempat makanan umum di kios-kios pinggir jalan. Rame situ. Mampirlah kita di soto Betawi. Oh saya suka soto Betawi ya karena mirip-mirip soto Makassar. Jadi saudara saya mampir. Belum saudara baru dipesan. Saya baru panas-panas saudara baru. Aduh langsung udah enak perut ini. Udahlah saya langsung permisi. Pak saya ke ke toilet dulu. Pergi saya ke toilet. Nah yang terjadi di situ apa? Waktu saya duduk, enggak usah bayangkan saya di dalam toilet ya. Ketika saya duduk saudara, jongkok. Saya lihat kok kayak ada orang dipinkan pintunya ada samar-samar terang ya. Kok saya lihat kok kayak ada orang di depan ini. Tapi selama saya di situ agak lama sedikit kok dia di situ terus. Saya pikir dia antre atau apa. Udah selesai saudara, beres-beres, enggak usah bayangkan lagi ya. Jadi saya buka pintu, saya kaget, ada bapak yang bukan yang ngantar saya. Ini di tempat umum saudara yang saya belum pernah ke situ. Ada seorang bapak di depan pintu WC. Tahu-tahu saudara dia taruh, saya pakai kaos, ya, dia taruh amplop langsung di saku saya. Ini untuk bapak. Syukur saudara saya pakai kaos, tapi ada sakunya di sini. Jadi gampang dia masukkan kan. Kalau enggak ada saku kan susah dia memasukkan di sini kan. Jadi memang Tuhan sudah atur saya pakai kaos waktu itu memang yang ada sakunya di sini. Ini untuk bapak. Kaget. Terima kasih Pak. Dia langsung pergi. Saudara, saya terima kasih Pak ya. Dia pergi, saya enggak nyusul dia. Saudara, kan dia agak cepat ke sana. Saya masuk WC lagi. Padahal udah selesai. Maksudnya apa? Saya buka amplopnya dulu ini. Setelah saya lihat amplop di dalam itu saudara, saya bisa beli oleh-oleh yang lebih banyak untuk istri dan anak-anak. Saudara lihat ya, saya katakan ini karena saya punya Tuhan yang suka memberi. Kalau Tuhan mau memberi untuk saudara, mau buka pintu berkat untuk kita, di pintu WC pun Tuhan bisa berkati saudara. Benar. Dimanapun Tuhan bisa berkati saudara. Seperti lagu tadi katakan, tidak terpikir oleh pikiran kita, tidak dilihat oleh mata kita. Itu Tuhan berikan buat mereka yang mengasihi dia. Kenapa? Karena memang Tuhan bawaannya sifatnya itu suka memberi. Aku akan memberikan tanah Kanaan. Di kalimat selanjutnya dikatakan di sini, firman-Nya kepadanya, mu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nah, Tuhan kasih berkat sama saudara, ya, Tuhan kasih berkat sama saudara. Itu bukan cuma titip dan tidak kita nikmati. Tapi Tuhan bilang itu jadi milikmu. Saya kemarin ada beberapa jemaat di sini yang ambil bagian untuk bantu galang dana. Saya coba tergerak untuk galang dana. Saya tidak punya dana yang banyak, apalagi mau bantu. Ada 50 hamba Tuhan di Sintang Sanggau sana, Sintang Melawi sana yang butuh bantuan, yang belum tersentuh bantuan waktu itu. Khususnya dari organisasi, saya tergerak untuk menggalang dana. Ya, makasih buat beberapa jemaat yang ada ambil bagian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat cerita, ketika galang dana bantuan ke sana dalam bentuk paket sembako dan juga duit. Saudara, yang ada masuk di rekening saya sampai terakhir ya, itu ada 70 juta lebih. Benar. Mampir di rekening saya. Tapi itu cuma mampir, bukan punya saya. Saya bilang, waduh ada 70 juta, ada 20-an juta, baru terakhir 50 juta.
Jadi 70 juta saudara, ada mampir. Tapi cuma mampir karena saya tahu ini bukan punya saya. Ini punya teman-teman yang ada di Melawi dan Sintang sana saudara. Bukan milik saya. Ada bagian saya, amin saudara. Tapi lain kesempatan nanti. Ya. Nah Tuhan mau ngasih, itu jadi milik Susi, coba ke sini Susi. Susi ini ya. Maju ke sini sih ya, enggak apa-apa. Ini, mana duit tadi? Nah ini 50.000 ini. Jadi saya mau umpamakan memberi ya. Ini Susi ini. Tolong ya. Nah ini 50.000 ya. Nah ini duit saya kasih ke beliau ini, ke Susi ini. Belum tentu itu jadi milik dia. Nanti Susi sebentar Om ambil lagi kalau sudah di pastori, kasih lagi sama Om ya. Ya pegang ya. Nah, itu belum tentu milik dia kan. Nah kalau Tuhan yang memberi, Tuhan kasih itu jadi milik kita. Bukan cuma titip nanti mau ambil lagi, enggak. Nah saya mau belajar teladani Tuhan, firman Tuhan. Nih Susi ambil ini jadi milikmu. Jadi Om enggak akan ambil lagi, ini sudah jadi milik Susi ini. Ya duduk aja. Oh iya. Tuhan kalau memberi, dia beri dengan sukacita, enggak tahan-tahan. Dan itu jadi milik kita loh saudara. Benar. Jadi milik pusakamu. Warisan kita milik kita saudara. Oh saya punya iman yang kuat. 2022 ya. Tuhan akan memberkati saya dan keluarga jemaat di GPDI Sekina Singkawang. Ya, dengan apa yang tidak terpikir oleh pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan mau lakukan. Mari kita bersama-sama, amin saudara. Sedikit lagi. Dah, ya. Jangan simpan dulu HP-nya saudara ya. Jangan tutup Alkitab dulu ya. Kalau saudara tutup Alkitab, sama aja saudara mau suruh saya, udah berhenti aja firman Tuhan. Ya, saya punya otoritas untuk tetap berkhotbah sampai 1 jam lagi. Ya, walaupun sudah ada yang gerak-gerak, enggak apa-apa saudara, saya punya otoritas. Ya, karena saya yang berbicara di depan, tapi ada otoritas lebih tinggi dari saya, itu Roh Kudus. Yang kalau suruh saya berhenti, saya pasti akan berhenti. Terakhir, lanjut. Puji Tuhan. Nih, saya keluarga mengucapkan selamat merayakan Natal buat kita semua. Terakhir sekali, pemain musik maju saja. Mana yang terakhir? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakinlah 2022 pintu berkat Tuhan terbuka lebar untuk kita. Haleluya, optimis ya, kita tersenyum menghadapi seberat apapun masalah persoalan yang kita hadapi, tekanan seberat apapun yang kita hadapi hari-hari ini saudara, sesusahnya apapun kita, sulitnya apapun kita, mari optimis, tatap. Tahun 2022, tahun di mana pintu itu akan dibukakan buat kita. Dan kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi ingat kata firman Tuhan juga. Ya, kepada jemaat Philadelphia, pintu terbuka buat mereka yang tekun mencari Tuhan dan yang setia kepada Tuhan. Artinya apa? Jemaat di Philadelphia ternyata mereka didapati tekun cari Tuhan lewat firman Tuhan, cari Tuhan lewat ibadah, cari Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Artinya kemungkinan pintu itu tetap tertutup di 2022 kalau engkau tidak tekun cari Tuhan dan tidak datang kepada Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan firman Tuhan, pintu akan terbuka buat saudara yang tekun cari Tuhan, setia kepada Tuhan, semangat terus dan tetap miliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan selalu menolong. Puji Tuhan. Boleh saudara berdiri semua? Menolongku, selalu menjagaku, bila di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Amin. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan lebih sungguh katakan, musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin, katakan dengan iman. Yes. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan Ku melindungi. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Di udara Haleluya, haleluya. Tuhan pelihara. Yes, amin. Karena kasih-Nya, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Saudara, tutup mata jasmanimu. Angkat dan arahkan pandangan mata rohanimu kepada Tuhan yang sudah berjanji dan setia dengan janjinya. Apapun beratnya keadaan yang kau hadapi di tahun-tahun sebelumnya, sepertinya memang pintu sangat tertutup untukmu, tertutup untuk keluargamu, tertutup untuk usaha, pekerjaan dan karir, bahkan studimu. Tapi ada harapan yang baru. Musim akan berganti, di mana kasih Tuhan akan dinyatakan buat kita. Janji berkat Tuhan akan kita alami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan juga mampu, sanggup untuk pelihara kita. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Mari boleh angkat tangan kita, katakan dengan sungguh, Tuhan, oh, Tuhan selalu menolong. Lihatlah tangan kami yang terangkat naik di hadapan Tuhan. Oh, kami berkatilah kami, jauhkan kami Tuhan. Amin. Sehelai rambutku tidak akan jatuh tanpa haleluya. Tuhan selalu
bisa mendengar firman. Diberkatilah setiap hati dan pikiran yang sudah terbuka untuk firman.